Ya itu oh ya. Itu ini saya jadi salam SCTV. Serius. Titik. Titik. Ya apa? Wis kalau meneh ya. Aman mas, trikmu Ya. ampuh. Ya apa? Ditakoni temenan. Ditakoni lah, Ya. pasti. Tapi ya ngono aku langsung ditempuh eling mbek balikku. Anjir nih trik ambean iki. Nomor 1 jan. Kapan matine? Oh, karena cerita meneh ya. Loh, Lucu. aku lho saiki heran mas. Lebaran zaman sekarang iku kok koyo ajang pamer yo. Iya, maksudnya? Mosok kini halal, aku pingin kan halal bihalal tau, mbak arek-arek SMA. Ndek kono lungguh ngetokno HP sing ana bobane. Terus kunci sing kiles-kiles iku. Kudu bongkar ora sanggane. Kunci sing kiles-kiles, langsung ditemplakno nek meja-meja mbek kartu kredit sing ngono niku. Iya. Waduh, kok pamer ngono arek-arek jaman saiki. Wis kadung ngono ngomong, aku ini oleh sakmene kerjaannya tinggi ngene. Waduh. Sombong. Tapi aku gak mek. Aku eling masih iki lho. Terakhir bukber. Apa Sam? Temenku yo, aku tahu nih temenku ini kendaraannya apa, HP-nya apa aku tahu. Waktu bukber ganti semua. Ganti maksudnya didol. Enggak. Gue tanya nih. Bisa iki cerita. Ini konyol Ya lah. kadang penasaran iki cerita. Kan. Ngomong kan. Aku ngrungokno ceritamu. Dan kau nih, maksudku. Loh, aku self reward iki. Self reward. Ngomongnya. Tapi kok cepet sebelum Wadah, iki. Wadah, iki. Ini saya foto sak mene. Entah di sini, disaut nih. Cerita gak apa-apa. Iya. Nah, aku Ada berarti saya iki sing cerita. iya, self reward ku. Iya. Kabut yo. Kang ini yang ini. Kabut aku. Gak diajak sih. Kalian ben minggu nang omahku ya wis cerita wis gak apa. Nah, ya pemenang katanya karo di India. Iki ade iki kabut, Mas. Delok wong-wong sing pamer, sing style Mengatasnamakan self reward. ngomongnya kadang self reward ngono iku. Ya, nah, menurut sampean ya apa? Ini nyambung gak sih bang ceritanya? Laku Aku baru mari cerita. Ikut tadi. kalian kayak wong berantem ngono lho. Ya kan masih ae wis gak apa-apa. Nggak Loh. ingin. Akeh kejadian kayak emang ya pas iki. Terus pas Halal cerita bihalal. pas bubur kok tak cerita ada bubur itu. Oh, Itu wes konyol. Enggak ada pengen ro ngene iki. Iku bodoh lah pokoknya. Ya apa ya? Ngomongnya self reward atau gengsi? Apa ke self reward sing bablas? Pamer koyoke. Kayak lebih dekatnya itu. Tapi aku ya rada heran sih mbak arek. Ya gak cuma anak-anak ya. Mungkin orang dewasa juga melakukan itu. Ya. Tiru. Enak. Enak aja ya. Mana ya? Ini apa? Apa nih? Awas keselak lho. Aku gak betul. Genteni. Aku ngenteni. Iku lho balik nang mangi iku lho. Iya, balik. Wong-wong zaman saiki ku koyo mengatasnamakan sesuatu hal dengan self reward. Kayak pengen, wah aku mari kerja oleh gaji 4 juta ngono ya. Terus nyucul Mercy. Bablas. Nyawa iPhone. Aduh. Lah, enggak. Yo, kamu. Maknane nyewa iPhone iku lho. Tuh, gengsi. Iki lah ya ndak ngomong. Iki tak iki gede. Berasa kayak mau dongeni gitu. Ya kan? Saya gini, Mas. Enggak Ya apa ya, Bok?
menurutmu tentang self reward, mengatasnamakan self reward, tapi sebenarnya itu adalah gengsi atau Pamer. pamer, Jadi- self reward kebablas. Kayak kan minggu lalu kalian nongkrong di sini kan sempet ya kayak kemarin nyelenting self reward. Ya, kalau self reward Lah. kemarin kan sebagai apresiasi biar dia lebih mensyukuri. Ternyata pas lebaran atau buber kalian melihat fenomena self reward. Tapi di sini berlebihan. Berlebihan. Ya. Sebenarnya self reward itu ya penting sih. Penting juga untuk mengapresiasi. Ini serius ngomongnya. Loh, aku malah serius. Enggak, terus gitu. Serius, serius. Serius ya. Oke. Serius. Serius. Ya, Pak, ya, Pak. Oke, kembali lagi ke topik kita. Terlalu serius. Ini, saya jadi salam SCTV. Oh iya. Kayak gini, self reward itu kalau menurutku ya, menurut pendapat serius titik. Bukan pendapat ahli ya. Bukan ahli terkait. Kita nggak ada ahli di sini. Pokoknya kita ngobrol lah. Self reward itu penting. Maksudnya untuk mengapresiasi dari hasil jerih payah kita untuk mencapai sesuatu atau mengusahakan sesuatu. Atau kita kan effort nih, ya oke lah, paling gampang itu contohnya kita itu kerja kan. Kerja dapat gaji. Kita kerja sebulan capek, Sumpah. sumpah, entah dikejar target atau kerjaan yang numpuk gitu kan. Pasti kita itu jenuh, penat, wes apalah itu macam-macam. Nah, memang untuk mengapresiasi sebulan kita bekerja dengan capek itu ya self reward. Nah, tapi self reward itu juga ada kontrolnya. Ini kalau Contoh. kalau ini ya, kalau idealnya sih aku tanya Mbak Google itu ya. Baik apa itu? Mbak Kubian. Bae wong akeh. Tapi gak kena aku di kamar mati. Iso. Jadi self reward itu idealnya 10 sampai 20% dari penghasilan kita setelah sudah dialokasikan ke kebutuhan pokok atau kebutuhan wajib kita. 10-20%. Oh, banyak loh ya. Banyak. Lumayan. Oh, lumayan banyak. Nah, Banyak loh 10-20%. Kalau sedikit. masalahnya kan sekarang kan namanya gaji. Gaji ini enggak sih? Uang ya. Enggak, Mas. Kadang sekarang ditransfer. Gaji. Ada yang di Apa gini? amplop. Gaji. Ada yang di amplop. Ada yang di amplop coklat. Ada. iya. Itu gaji khusus. Gaji. Gaji itu kan variatif ya. Dan juga sangat subjektif sekali. Kita melihat gaji, oh gajiku banyak. Misalkan 10 juta. Buatku banyak, tapi buat orang yang gajinya lebih tinggi pasti itu dianggap sedikit. Permasalahannya sekarang kalau kita mengacu ke literasi Mbak Google tadi 10 sampai 20%. Idealnya. Idealnya ya. Bagaimana dengan gaji orang-orang yang UMR misalkan, Di bawah UMR. UMR atau di bawahnya. Apakah pertanyaannya, apakah mereka masih perlu self reward? Ya, kalau kita ngomong mereka nggak boleh self reward, itu juga kita egois ya, berasa kayak nggak adil loh. Self reward Diskriminasi sekali. Betul. Self reward itu buat semua orang, bukan cuma buat orang yang berpenghasilan sekian sampai sekian. Nah, tapi di sini diperlukan satu kebijaksanaan dalam menentukan self reward. Perwakilan. Serius. Oh iya. Seberani. Titik ah. Tak ketok mana loh? Oke. Serius mana? Oke, serius. Salah. Iki Pak Jumbote, Pak. Gak usah. Kopi aja. Oh iya. Jadi permasalahan yang muncul di self reward itu adalah mereka yang kurang memanage. Sebenarnya gini, self reward itu nggak harus kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan apresiasi dari hasil kerja kita. Kalau kita lingkupnya kerja ya. Contoh. Yang perlu uang apa? Misal gini, kita oke, mungkin lebih spesifik ke penghasilan yang memang minim ya, minim dan nggak ada alokasi keluar uang untuk self reward.
misalkan kita gajinya ngepres, ya udah self reward kan bisa nih kita karaoke. Oh, nggak suka. Mahal. Iku mahal. Kalau karaoke-nya tok enggak, Pak. Kalau ada mangkunya itu. Kan butuh ready companion. Ya, itu tadi contoh ketidakseriusan. Ya kita harus bijaksana lah mengelola self reward. Jadi nanti kita karaoke. Apa? Larang mangkuknya. Ngarep wes. Yang jelas gini, self reward itu kan sebenarnya untuk supaya kita itu merasa lebih fresh. Ketika kita sudah melakukan aktivitas selama 1 bulan penuh, kita capek, penat, jenuh, kita butuh satu hal yang sifatnya refreshment terhadap tubuh Vitamin. kita atau pikiran kita. Ya, bolehlah vitamin. Jadi Iya, Bang. nggak harus itu semua keluar uang. Jadi kita bisa misalkan Giling mancing. mancing atau mandi di kali. Yang penting jangan mancing perkara. Betul. Mancing keributan. Itu bukan keributan. self reward tapi self problem. Ya kan? Cocok aku Inggris. Gak cocok. Pengennya berkopi aja. Nah, tapi kadang-kadang orang itu mungkin mengartikan self reward itu ya aku harus beli sesuatu nih atas kerjaanku selama ini, atas gajiku. Aku harus Mendapatkan mewujudkan sesuatu. dalam bentuk Barang. hal. Misalkan yang HP-nya awalnya poliponik gitu ya. Kok poliponik? Aku masih mending loh Xiaomi. Ini poliponik. Misalkan namanya contoh, misalkan HP poliponik. Infinix, Mendadak Tecno, Itel. enggak ikut HP. Iklan sih, Pak. Siapa tahu kan? Oh iya. Siapa tahu dia. Ayo dang Jadi misalkan dari kita yang punya HP yang hanya poliponik, bisanya SMS dan telepon, mendadak langsung jadi iPhone Pro Max. Rumah. Proma. Promah. Pisan dia mau. Gak apa-apa endorse. Nah, itu kan akhirnya menjadi self reward yang kebablasan. Karena terlalu memaksakan. Nah, Apa ya? kadang kan gini. Gengsi, mungkin gengsi. Betul, maksudnya ke gengsi. Jadi misalkan kita pendapatannya sekian, anggap aja UMR, tapi kita memaksakan nih aku kan udah kerja nih, udah berpenghasilan nih. Ya, aku harus menunjukkan dong hasil kerjaku. Nah, udah yang awalnya Proma? HP titit gitu kan. Jadinya bisa nyetel lagu disco. Tuh, itu salah satu contoh self reward yang Mengatasnamakan self reward, yang tapi kebablasan. sebenarnya itu menuruti gengsi. self Saya reward be- itu jadi artinya susah bedanya. Ini apa ini? sedikit itu tepung. Tapi. Oh tapi enak ini. Tepung dibalut tape. Kuali, Pak. Tapi dibalut tepung. Self reward. Oh iya. Jadi kan kalau kita ke inti daripada self reward itu kan penghargaan atau yang Wah. Kamu jawab loh. Terus digerupuk loh. Setahil lu. Ngopo rek? Coba zoom. Gak umum. Gorengan gede kodok. Kok iso? Iki opo konsepnya iki? Nah, ini satu contohnya. Nah, Ini pendapatannya, ini self rewardnya. Akhirnya pedes, Pak. Nah, betul. Pedes. Jadi, wes aku lali. Lagi loh. Tak gedok Ya, lagi. Jadi kan kalau kita memahami self reward itu kan ya udah, yang penting kita harus bijak di situ. Kalau kita penghasilannya itu minim, ya udah self reward itu nggak harus berupa barang, nggak harus mengeluarkan uang. Jadi kita harus bisa memanage. Oh, aku mau self reward, misalkan mandi di laut kayak gitu kan, itu juga self reward. Mandi di laut. Jadi Berarti fresh. pada intinya self reward itu Gitu. adalah bentuk rasa wujud syukur gitu ya. Bisa dibilang gitu nggak? Kayaknya lebih ke Apresiasi. suplemen ya, suplemen biar kita semangat lagi. Karena kan self reward menurut orang kan beda-beda ya. Contoh kalau aku nih, self reward
healing itu juga masuk self rewardku. Cuma cara healing orang kan beda-beda. Hmm. Kadang dengan aku menyantuni anak yatim misalkan. Kamu sendiri? Iya, maksudnya aku menyantuni diriku sendiri. Gini. Tapi aku aku seneng. Tapi cukup. Nah, itu Oke. juga salah satu bijak dalam menggunakan self reward. Oh, iya. Kan misalnya ya gajimu 3 juta nih, seolah-olah 1 juta mau disantunkan nih. Iya. Karena yatim, judulnya anak yatim dulu. Nah, kan aku yatim. Tapi ditarik. Yang 1 juta itu buat beli iPhone. Iya. Mati lah. Enggak Kan serius. apa? Sih. Enggak serius kamu. Serius. Nah, balik lagi. Jadi kalau self reward itu disalahartikan atau misalkan kebablasan. Kebablas. Ya itu bukan jadinya tapi gengsi sebenarnya. iya, jadi dia itu pertama pengertian dalam self reward itu Salah, keliru. salah. Kurang bijak. Ya, kita nggak ada salah, nggak ada betul, tapi kurang tepat lah. wis. Ya kurang tepat. Hmm. Penggunaan. ASMR tuh. Iki kudu channel kertek-kertek. Iku kok metune krek. Enggak mah, masalah kan ngene. Ya saya tahu ngomong. Baru ngomong. Gimana? Tapi anak muda zaman sekarang, Mas. Enggak cuma anak muda lah. Kebanyakan orang zaman sekarang, Mas. Anak tua. Anak tua. Anak dua. Begitu dia dapat gaji, kan lihat, wah, ada seri keluar terbaru nih. Oke. Pengen beli. Tapi kan gajinya ngomong UMR Malang aja ya, 3.100.000. Sedangkan HP yang baru itu kan 20 sekian. Akhirnya kredit. Akhirnya pinjam. Oh iya pinjam. Tapi mereka misalnya sudah beli pinjam di sini, artinya ada barang yang lain dia pengen, misalnya baju atau tas atau sepatu, pinjam lagi untuk Nuruti mengatasnamakan self reward. Padahal dia Ya. gengsi untuk menuruti gaya hidup. Ya Untuk makanya kan, Bukan gitu maksudnya kan sebenarnya. itu kalau tak anggap itu adalah penyelewengan dari arti Makna. sesungguhnya self reward. Jadi, nah itu hal-hal yang bahaya itu gitu. Kadang kan larinya itu pasti yang pinjol-pinjol kayak gitu kan. Iya mas, bahaya itu. Karena apa? Karena apa? Kalau larinya ke pinjol. Sekarang gini, kalau orang misalkan nih gaji UMR, nah katakanlah nih bekerja di satu perusahaan swasta. Ya. Nah, otomatis dia untuk mendapatkan pinjaman yang resmi, misalkan Iya. dari bank nih, Iya. itu akan susah. Oh iya. Kenapa kok susah? Ini Susahnya karena gini, oke, mungkin gini, di beberapa perbankan, pasti kan melihat dia profil pegawai apa nih, misalkan. Oh iya. Sorry ya, maksudnya untuk yang gaji UMR itu kan nggak selalu pegawai di perusahaan yang bonaviditasnya itu oke gitu kan. Oke. Secara sudut pandang Pak. Sedangkan kacamata perbankan mungkin untuk menjadi debitur bank itu juga kita pasti selektif dalam memilih. Oh bank, sorry. Kita siapa? Kalau kita kan bang ayam, bang Arke. Setauku, ini setauku ya. Nah, Setauku itu bank pasti akan memilih. Nggak semua orang itu bisa mendapatkan pinjaman di bank. Iya. Nah, pasti akhirnya bank pinjol lah yang berperan di situ. ya. Dengan kemudahan, ya kan, tinggal ya kan, selfie, bank KTP ini. pernah ya? Kok tahu? Enggak, aku tuh lihat video. Enggak deh gini. Ya kan Oh, gini. Pak, selfie untuk self reward. Kan paginya selfie, malamnya dugem. Ada kan itu? Ada itu. Iklannya kan ada. Ada. Nah, itu yang akhirnya jadi bahaya, Bos. Iya. Kalau kebablasan, ya dia akhirnya terperosok dalam Lingkaran setan. lingkaran pinjol. Tapi itu marak, ya bukan marak lagi, tapi benar-benar nggak hanya menjangkit orang tua atau yang sudah berkeluarga yang sudah memang untuk memenuhi kebutuhannya, Nah. tapi anak muda banyak banget yang terjerat pinjol, tapi larinya bukan untuk usaha atau apa, tapi untuk tadi konsumtif, gaya hidup dan lain-lain. Betul, Yang makanya intinya kan bukan untuk produktif gitu loh. makanya gini. Di situ akhirnya mereka terjebak dan efek buruknya adalah yang setauku ya.
itu kan data mereka itu disebar biasanya. Disebar ke kontak-kontak mereka bahwa tolong ini adalah Oh iya iya. saudara Anda yang meminjam dan belum bayar, dan akhirnya kan udah nama baiknya pasti kan jelek, apalagi di-blast ke semua kontaknya misalnya. Nah, hal seperti itu kan sebenarnya ya memalukan ya. Untuk karena untuk menuruti sebuah gengsi. Nah, betul. Terjebaknya nanti di situ. Belum lagi kalau dia misalkan nih tobat nih, mau melakukan pelunasan. Bunganya gede. Penaltinya misalkan dia pinjem, misal nih pinjemnya 10 juta. Nah, bisa jadi pelunasannya 30 juta misalnya. Temenmu ada ya kayak belum kamu cerita. Ada. Dari berapa pinjamnya? Pinjam 4 juta. Waktu aku tahu itu sudah mungkin jalan beberapa bulan nih ya. Sudah tobat. Kan sudah tobat. Mau tobat, Nggak mau pelunasannya itu gede jadinya. Dari 4 juta dari berapa ya? Pertamanya 20 sekian. Setelah 20 sekian naik ke 50 sekian. Setelah 50 sekian naik ke 100 sekian. Itu waktu mau tobat dia. Waktu mau melunasi. Ternyata nggak bisa. akhirnya dapat uang dari mana untuk melunasi? Kalau dia kabur. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya. Terus? Kabur, Mas. Ya dia sembunyi, dia kemana gitu sembunyi sudah, nggak mau lagi. Waduh, hancur ya hidupnya ya. Hanya perkara pinjam untuk menuruti sebuah gengsi atas nama self reward. Nah, itulah yang sebenarnya itu kalau kembali lagi ya ke pengertian self reward. Self reward itu kan hanya apresiasi yang sewajarnya. Mana ya? Oh ya, coba. Ini kartu malah ini. Ngono sedikit tapi dhisik. Merasakan. Oh iya. Merasakan kopinya. Jadi Ya. kembali lagi ke pengertian itu tadi ya. Harusnya mereka itu memahami self reward itu lebih bijak ya. Lebih bijak, jangan kebablasan. Tapi mengendalikan itu susah loh, Pak. Nah, itu tadi, itu adalah faktor internal. Internal maksudnya dalam diri dia. Harddisk internal. Harddisk internal. Karena udah kerja gini lihat temen udah iya, jadi bawa mobil, setir bunder, bawa ceweknya 5, bawa mobil 2 pintu, pick up. dia tuh tukang bangunan. Nggak taunya Nah, ya itu tadi. itu mengendalikan itu susah itu. Makanya kan itu pertama harus kita ya sebagai manusia ya kita harus bersyukur lah dengan apa yang kita Kembali dapatkan. lagi ya. Kembali lagi. Syukur. Semua itu output kita itu tergantung dari Input. inner kita. Syukur gitu ya. Kalau kita itu semuanya itu kita melihat yang di luar itu harus kita kembali ke diri kita masing-masing. Jadi istilahnya itu kontrol emosi kita itu harus ada lah ya. Harus Kontrol ada. emosi. Kontrol emosi, kemudian kita harus berusaha bagaimana kita itu bertindak atau berlaku sebijaksana mungkin. Biar nggak miskom. Emosi itu bukan berarti marah atau apa loh ya. Emosi itu kan keinginan. Iya. Dan itu Nafsu ya kayak gitu ya. Ya, itu juga masuk Bagian dari situ. Bagian dari emosi. Aku pengen minum kopi ini juga. Emosi gitu ya. Enggak, itu marah. Salah. Mengendalikan diri ya. Emosi itu diri, keinginan yang enggak sesuai. Tapi kan pengendalian diri sendiri itu susah. Avatar aja susah mengendalikan. Avatar aja bisanya mengendalikan air, api, angin. Oh iya, udara. Tanah. Sedangkan dirinya nggak dikendalikan. Nggak bisa. Ya di filmnya kan tuh akhir-akhir aja dia baru bisa mengendalikan emosinya. Itu kan susah sekali tuh, Pak. Ya, iki kembali lagi ke syukur itu. Ya, yang mensyukuri apa yang sudah dimiliki. tahu diri lah ini. Tahu diri, maksudnya tahu diri itu kita kemampuannya kita berapa. Ya kita keluarkan sesuai kemampuan. Jangan sampai terjerat untuk menuruti gengsi, mengatasnamakan self reward, sampai dibelan-belani pinjol. Betul. Jangan sampai istilahnya itu kita tersiksa sendiri dengan apa yang sudah kita perbuat. Maksudnya? Ya kayak misalnya tadi kita udah terlanjur pinjol nih. Pinjol terus
sementara misalkan gaji kita itu minim gitu kan, self reward itu soalnya sifatnya kalau kita nggak bisa mengendalikan itu jadi edik, Pak. Oh iya. Aku sana. Pelok-pelok. Kok emosi? Kamu sih. Akhirnya jadi habit ya, bisa jadi ya. Jadi Bikin sifatnya ketergantungan. bisa kalau makanya kembali ke Oh, diri kita. bisa jadi habit, bisa jadi bisa gini. nagih gitu, Pak. Ya karena udah hutang, nggak bisa ngelunasi. Bayar. Buka hutang lagi untuk ngelunasi yang ini. Bisa jadi Oh, seperti itu. terus-terusan. Atau gini lah. Oke, Gali lubang, tutup mungkin lubang. kita belum ke arah pinjol. Tapi misalkan kalau orang tuh udah setiap bulan tuh dia harus ada self reward ya, dengan pendapatan yang minim dan dia tidak bisa mengontrol self reward keinginannya dia itu. Tiap bulan pasti dia mengalokasikan, pertama nih aku beli habis gajian beli baju baru. Oke. Nanti bulan depan Tas, Sepatu baru. tas, Tas. sepatu, Mobil. terus Nyicil mobil. terlalu jauh. Tahu ya. Jauh helikopter lah. terlalu jauh untuk gaji yang minim. Nyicil motor. Tapi Betul. tidak terpikirkan untuk aku Nyicil harus HP nabung kan. berapa. Nah, betul. Makanya kan sebenarnya kan kalau kita bijak itu kan kita kerja sebulan dapat gaji. Ya masa sih kita itu kerja bakti? Dalam arti gini, kerja bakti itu pendapatan yang kita terima nggak ada yang kita save atau nggak ada yang kita simpen untuk tabungan kita. Tapi Aset itu kayak atau apa ya? itu semua gaji kita itu habis untuk kebutuhan kita Berpokok dan kan? untuk kebutuhan yang kurang penting. Salah satunya yang self reward yang yang penggunaannya tidak bijak. Oke. Itu. Makanya itu sangat perlu ya kita pengendalian diri. Kadang kan kita melihat orang lain itu wah mereka punya ini, aku harus punya itu. Nah, itu kontrol dalam diri kita. Kalau aku pernah baca itu Oh iya. itu aku laporin. Adon suara. Lanjut. Enggak, itu ini. Iki sesuk tak wali. Makan self control. Sampai ngelap tuh sih. Enggak, aku kalau pernah baca itu salah satu itu di teori stoikisme. Gimana ya? Apa itu Mas? Stoikisme. Aku ngertinya stok. Stock of name. Stocking. Stoi. Apa stoik? Sotoy. Oh, sotoy. Ya, ini Apa tadi? anu sih. Stoikisme. Ya, stoikisme. Itu ini sih lebih ke pembelajaran ke dalam diri kita, memanage emosi kita, memanage keinginan kita, nggak terpengaruh dengan Orang lain. orang lain, nggak harus menjadi orang lain, dan Jadi diri sendiri. kita pun juga tidak harus menyesali apa yang nggak bisa kita kontrol di luar sana. Baik ada ya. Itu ini ya, aku cuma Pada intinya sekilas baca. hidup itu akan jadi jauh lebih bermakna jika kita bisa menerima segala keterbatasannya. Ya tapi gak pantas lah masih ngomong. Kakek keterbatasan. Ketok pinter titik lah. Jadi kita terus lo jadi ketok pinter aku. Jadi tak terus lo Ben-benan. ben-benai. Iya, kayak menarik banget itu tadi untuk mengontrol diri tadi ya. Karena diri. Dia butuh sinau stoik iki. Iya. Tapi emang. Aku gak ngerti ya stoik itu. Oh, ini di saunia sih. Nah, dia ngomong saiki ketok pinter dhewe deh. Iya. Iya, kayak dia kepengin ketok pinter lah. Iya, Dia sih gak serius. Macam-macam situ lah. Ya seminggu ngarep dibahas. Ini siapa ini bisa di. Ya kini kan gak tahu outro, pisan-pisan outro ngono lho. Nah, begini. Jadi minggu depan kita akan membahas Stoikisme. tentang pengendalian diri. Avatar. Tanpa narasumber. Jangan menuntut kami ahlinya ya. Jika butuh ahli terkait, hubungilah ahli terkait. Karena kita ada ahli serius. Titik. Serius. Titik. Titik. Serius. Titik. Titik.